Kelihatannya suara itu tadi dari sini, tapi tidak bisa dibuka, teman-teman. Ya, siapa? Di sini itu tidak. Berdiri sebuah rumah tua bergaya Belanda. Bangunannya besar, temboknya tebal, atapnya menjulang tinggi, tanda kemegahan masa lalu yang kini telah terkubur dalam kesunyian. Cat dindingnya terkelupas, warnanya pudar dimakan usia. Jendela-jendela kayu yang rapuh sering terbuka sendiri, seakan ada yang mengintip dari dalam. Warga sekitar mengatakan rumah ini sudah puluhan tahun tak berpenghuni, sejak tragedi misterius menimpa keluarga terakhir yang tinggal di sana. Malam itu, kata mereka, seluruh lampu rumah tiba-tiba menyala meski listrik telah lama diputus. Tak lama, terdengar suara rintihan lirih, memanjang, penuh penderitaan, seperti seseorang yang kesakitan di sudut ruangan. Bersamaan dengan itu, dentingan piano tua terdengar samar. Nadanya lambat dan sendu, lalu berhenti mendadak. Dengar nggak? Suaranya lirih, tapi jelas sekali. Oke. Loh. Itu bergerak tuh. Ya Allah. Beberapa orang yang nekat masuk mengaku melihat benda-benda di dalam rumah bergerak sendiri. Kursi bergoyang pelan meski tidak ada angin. Gelas di atas meja bergetar, lalu jatuh dan pecah tanpa ada yang menyentuhnya. Dari arah tangga, terdengar langkah kaki yang lambat dan berat, diikuti suara napas panjang yang terasa dingin di belakang tengkuk. Konon, setiap malam Jumat, aroma bunga melati memenuhi udara di sekitar rumah. Awalnya wangi, namun perlahan berubah menjadi bau anyir darah yang menusuk hidung, membuat bulu kuduk berdiri. Mereka yang pernah masuk sering melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di lorong gelap. Wajahnya tak pernah jelas, hanya matanya yang merah menyala menatap tajam. Kadang terdengar suara anak kecil berlari di lantai kayu, tetapi ketika dicari, lorong itu buntu. Rumah ini menyimpan kisah kelam sejak masa penjajahan. Kini, rumah itu tetap berdiri, dikelilingi pepohonan liar yang menutupi pandangan dari jalan. Kita akan memasuki rumah ini. Kita akan menyusuri lorong-lorong gelapnya, melewati ruangan berdebu yang dipenuhi benda-benda tua. Tapi ingat, saat kau mendengar rintihan itu, atau merasakan kursi di belakangmu bergerak, jangan menoleh. Karena yang berdiri di belakangmu bukan manusia. Ini adalah merupakan bangunan Belanda. Untuk sejarahnya saya tidak tahu pasti, cuman hanya berdasarkan tutur warga saja. Ini sudah terbengkalai begitu, tapi di sisi lain memang ada yang antusias warga begitu, ngerawat, mungkin menyapu dan sebagainya di sini. Dan untuk konon katanya tempat ini memang seperti halnya di tempat-tempat yang sudah terbengkalai, itu memang ada penampakan. Dan uniknya itu tidak hanya di malam hari, di siang hari pun ada. Pernah saya dapat cerita itu ada orang yang lagi beli, itu kan di depan ada warung, katanya di jendela tengah itu ada yang kayak semacam mengintip gitu loh, sosok perempuan katanya gitu. Dan apalagi kalau di malam hari itu banyak penampakan mungkin, tapi di malam-malam tertentu mungkin sih gitu, seperti itu. Gimana kabarnya teman-teman Mojokerto TV semuanya ya? Ya, kali ini kita berada di Mojokerto teman-teman ya, bertepatan di daerah dekat pabrik gula, dan di sini kita mendapati sebuah bangunan di era Belanda, dan ini konon ditempati oleh sinder atau pegawai pabrik gula di zaman
kolonial Belanda. Ya, jadi situasinya kalau kita melihat dari depan ini ada di kota Mojokerto kota, teman-teman. Tapi tidak, untuk spesifik alamatnya kami tidak menyantumkan ya. Ya, mungkin kata warga atau kata disuruh privasi, teman-teman. Jadi ya, ini tampak depannya memang ini menurut warga itu dari tahun 60 itu sudah tidak dihuni, tetapi masih dirawat sedikit-sedikit, dan sekarang sudah total tidak ada penghuni, teman-teman. Kalau kita melihat dari samping sudah tidak bisa kita lewat sini. Nah, di situ sudah terkunci ya. Jadi mari kita mencoba melihat seperti apa dalamnya ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari depannya ya, teman-teman, kita sudah melihat sebuah sofa yang sangat lama sekali, teman-teman. Yang ini mungkin sudah berapa tahun ini gak dipakai ya. Dan kalau kita melihat di sini itu ditutup pakai apa namanya, batu. Coba kita masuk. Assalamualaikum. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi masih apa namanya, pintunya masih double. Coba kita buka semua. Assalamualaikum. Ayo. Nah, seperti ini. Assalamualaikum ya goib. Waalaikumsalam. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi pintu-pintunya ya kelihatannya masih sangat kokoh ya. Dan kita coba melihat ke dalam. Assalamualaikum. Ayo Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman sangat bagus sekali. Masih sangat bagus sekali ya. Dan kusennya dan pintunya ini juga. Nah, ini salah satu engsel atau apa ini namanya? Ini yang masih original ya. Kita lihat ke dalam. Kita buka. Assalamualaikum. Nah, seperti ini yang pintu sebelahnya tadi ya. Masih sangat bagus, teman-teman. Masih sangat kokoh. Masih sangat bagus sekali ya. Coba ini ada sebuah ruangan. Assalamualaikum. Aduh, dikunci. Ada apa ya? Kita coba melihat dari segi kusen dan pintunya itu sangat kokoh. Jadi walaupun sudah bertahun-tahun, ya, sudah puluhan tahun, masih sangat bagus sekali. Jadi di ruangan sebelah itu tadi ada sebuah kamar yang terkunci, teman-teman ya. Jadi kita lihat. Loh, ya Allah. Assalamualaikum. Teman-teman dengar nggak? Kelihatannya suara itu tadi dari sini. Assalamualaikum. Tapi nggak bisa dibuka, teman-teman. Iya, siapa? Assalamualaikum. Ada orang di dalam. Saya mendengarkan sebuah rintihan, sebuah tangisan. Assalamualaikum. Apakah ada orang? Assalamualaikum. Ada orang kah dalam? Nah, hilang suara. Ini di siang hari, teman-teman. Jadi betul sekali yang dikatakan warga tadi ya, di sini itu tidak. Astagfirullahaladzim. Jahat sekali ternyata ya. Apa ini? Ini sebuah apa ini? Oh, jatuh apa mau dilempar? Nah, seperti ini. Jadi teman-teman, ini di siang hari sudah seperti ini. Jadi ruangan ini betul-betul. Loh. Assalamualaikum ya goib. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ini dilanjut nggak ya? Kita masih masuk di dalam satu ruangan, teman-teman. Sudah banyak sekali suara rintihan, dan di kamar itu tadi kita nggak tahu ya, terkunci, tetapi ada suara dari dalam. Nah, di sini ini jendela, teman-teman ya. Samping, jendela samping. Jadi nanti kita akan melihat. Nah, itu Masya Allah. Oh, ya Allah, bantal, guling. Ini yang bikin saya kaget tadi, ternyata. Assalamualaikum. Nah, ternyata di sini itu. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Seperti ada yang gerakan ya. Dan ini kamar mandi. Kita diteror ini. Coba kalau kita bacakan Al-Fatihah ya. Barangkali di sini dulu ada seseorang atau penghuni yang meninggal dan masih penasaran. Semoga arwah siapapun yang ada di sini bisa diterima di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan aku tuh ya nasta'in siratal mustaqim siratal. Loh, ya Allah, loh, datangnya. Loh, Masya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum. Bantalnya di sini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mbah, nuwun sewu. Saya tidak ganggu. Saya hanya mengambil gambar, Mbah. Dan saya hanya ingin mengetahui. Mohon maaf jika kehadiran saya tidak dikehendaki. Sekedap saja, Mbah. Assalamualaikum. Jadi bantal ini tadi di sana, teman-teman ya. Bantal tadi di sana. Ada yang bergerak atau ada yang menarik sampai ke sini, Masya Allah. Kita coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Betul ya. Mojokerto, teman-teman. Ini di Mojokerto ya. Sangat luar biasa. Coba kita lihat. Assalamualaikum. Ini adalah ruangan apa ya? Mungkin ruangan masak juga bisa. Oh, di sini masaknya. Ya, di sini tadi itu tembusan dari kamar mandi tadi. Oh iya ya. Assalamualaikum. Coba kita lihat ke dalam. Jadi ruangannya seperti ini, teman-teman. Kita coba, dan ini masih banyak sekali sawangnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, ini buat apa ya? Buat teman-teman perhatikan. Merinding, teman-teman. Dan di situ ada sumur yang sangat besar sekali. Kita lihat atapnya seperti ini. Ya, kita akan masuk ke dalam. Assalamualaikum. Nah, ini ada sumur ya. Jadi kita tidak menyorot ke dalam. Itu masih ada air ya. Dan ini pintunya terbuka. Assalamualaikum. Ini pintu ke garasi yang tadi yang di sebelah rumah yang sangat banyak sekali tumbuhan. Hush! Ya Allah. Ya Allah. Masih ada airnya. Wih. Ini sangat luar biasa, teman-teman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo. Siapa ya? Assalamualaikum. Ayo, Mbah. Dan ini tidak bisa lagi kita keluar, teman-teman ya, karena memang sudah seperti ini. Dan tidak bisa lagi kita melihat dari luarnya. Jadi di sini kita tidak menemukan perabotan apapun, hanya kosong ya.
betul-betul kosong dan sangat apa namanya, seperti ini. Tetapi di sini auranya sangat luar biasa sekali, ya. Biasanya kita itu aman, tidak ada apa-apa ya. Di sini kita sudah diganggu. Assalamualaikum. Sepertinya jingkir ini tadi bergerak. Kita lihat. Ya Allah, tiba-tiba baunya. Insya Allah. Assalamualaikum. Iya ya. Kita kayaknya, aduh, sangat luar biasa. Assalamualaikum. Siapa? Suara tangisan yang terus menangis. Siapa? Ada orang kah? Saya penasaran di pintu ini tadi, teman-teman. Nah, di mana? Assalamualaikum. Di mana? Teman-teman dengar nggak? Suaranya lirih tapi jelas sekali. Ya Allah, ya Allah. Oke Mbak, oke. Loh, itu bergerak tuh. Ya Allah. Oke Mbak, saya nyerah ya. Assalamualaikum. Jadi mohon maaf kalau kehadiran saya tidak dikehendaki, ya. Mohon maaf sekali. Jadi seperti itu teman-teman. Ini di siang hari dan tidak mungkin kalau kita melihat bangunan yang megah seperti ini, yang besar seperti ini, dan ini tidak mencerminkan keangkeran sebetulnya. Kalau kita melihat di sini ya, tidak mencerminkan keangkeran sama sekali, tetapi yang kami rasakan di sini betul-betul banyak sekali. Oke, kita keluar. Assalamualaikum Mbah, ngapunten ya. Kita akan mencoba melihat ya dari samping, kanan dan kiri bangunan ini ya teman-teman. Karena di dalam sudah sangat seperti itu, sangat seremnya ya. Oke, jadi kita lihat di samping ya. Nah, di sini juga ada ya. Semoga di sini aman ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Nah, seperti ini bangunannya teman-teman ya. Bangunannya itu masih sangat klasik ya. Seperti ini. Assalamualaikum. Masih ada. Mungkin ini pernah digunakan teman-teman. Ya, pernah digunakan dan masih sangat bagus sebetulnya. Kita akan coba masuk ya. Dikunci juga. Jadi benar teman-teman, ada sesuatu di dalamnya ya yang kita tidak bisa masuk yang sebelah sini. Sama persis dengan yang di dalam tadi, yang di ruangan sebelah. Dan arsiteknya juga sangat bagus sekali. Seperti ini teman-teman ya. Kita melihat ya, ini yang kita takutnya kan itu sebuah ular. Jadi bangunannya tampak seperti ini ya, sangat indah, sangat megah. Kita lihat, coba lihat dari depan ya, seperti ini. Masih luar biasa dan gila. Sekubendeng cari koncoku ya. Rumah megah ini ternyata dalamnya sangat-sangat banyak sekali godaan-godaan ya. Padahal ini siang hari teman-teman. Coba perhatikan sekarang jam berapa ini. Jam
jam 1 pas. Tetapi sebuah guling atau sebuah bantal guling ya yang bisa bergerak sendiri, suara minta tolong, padahal kita ini sebetulnya tidak jauh sekali dari jalan raya. Oke, ikuti terus perjalanan explore kita dari Mojokerto TV untuk membuktikan bahwasannya sesuatu gedung yang sudah lama tidak terpakai, tidak dihuni, akan beralih fungsi menjadi pengalih fungsi penghuninya, ya, tidak dihuni manusia, otomatis dihuni oleh makhluk gaib atau makhluk tidak kasat mata. Begitulah ya teman-teman ya. Jadi rawatlah sesuatu bangunan, apapun itu bentuknya. Kalau memang tidak dipakai, robohkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mojokerto TV untuk Anda. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu.